Saudara dan saudari terkasih, berbicara soal negeri sendiri saja sudah banyak halnya, apalagi kesulitannya, apalagi tantangannya. Berbicara tentang negeri yang jelas yang kita alami saja membutuhkan waktu banyak. Kenapa kita harus membicarakan kerajaan Allah, kerajaan surga? Maka tidak usah mengherankan umumnya orang tidak suka berbicara soal kerajaan Allah itu. Apalagi pembicaraan mengenai kerajaan Allah itu hanya akan mengganggu kegembiraan pada saat kehidupan sekarang ini. Tetapi sudah terkasih, karena kehidupan itu suatu saat harus berakhir, terutama memang kematian itu harus terjadi, dan bahkan ada cukup banyak orang yang ternyata hidupnya hanya sebentar. Kita menyaksikan anak-anak pun bisa juga meninggal. Dan karena kematian itu umumnya identik dengan kerajaan Allah, maka mau tidak mau orang harus membicarakannya. Memang apa itu kerajaan Allah itu? Apakah suatu negeri yang luas? Apakah sebuah gedung besar? Apakah tempat tertentu yang mengagumkan? Kita tidak tahu. Satu hal yang menurut saya pribadi, saya yakini kerajaan Allah itu hanyalah ketika Tuhan meraja. Yesus merajai hati dan pikiran kita. Pada saat itulah kerajaan Allah itu terjadi. Begitu simpelnya sehingga sering terlewatkan. Kalau Injil berkata, mirip dengan biji sesawi yang tidak terlalu diperhatikan orang, bahkan tidak diperhatikan. Hanya ketika itu menjadi tumbuh dan berkembang, barulah orang menyadarinya dan mengaguminya. Hanya sesimpel itu. Saudara dan terkasih, haruskah kita mencurahkan perhatian kita seluruhnya? Haruskah kita mencurahkan tenaga kita, pemikiran kita untuk membangun kerajaan Allah itu? Bacaan pertama menjawabnya dengan jelas. Tidak. Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang menanamkannya, Allah sendiri yang menumbuhkannya. Dari kita hanya dituntut keterbukaan hati untuk menerimanya. Bacaan pertama tadi sangat jelas bahwa seolah-olah kamu manusia tidak usah bercampur tangan. Karena selain itu tidak mungkin, banyak hal yang harus kamu lakukan. Sementara mengenai kerajaan Allah itu, biarkanlah saya yang mengerjakan. Hanya kamu siaplah untuk terbuka, berarti menyadari dan menerima kerajaan Allah itu. Saudara dan terkasih, apa yang dikatakan oleh bacaan kedua?
Paulus tidak terlalu pusing juga terhadap kerajaan Allah itu. Dia berkata, entah saya nanti di luar tubuh atau di dalam tubuh. Seolah dia mau mengatakan, saya tidak terlalu peduli. Yang penting menurut Paulus, selama saya masih berusaha untuk melakukan yang baik, itulah yang utama. Dia tandaskan, suatu saat mengapa saya harus berbuat baik? Karena pada akhirnya kita satu-satu masing-masing harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara dan terkasih, kemudian Injil lagi-lagi menegaskan yang pertama, apa itu kerajaan Allah itu? Satu segi kelihatan begitu sederhananya, tetapi segi lain rumit, ruwet, tidak jelas. Bahkan kita bingung membayangkannya. Apa sebenarnya yang terjadi dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga, di mana Yesus meraja dalam hati dan juga pikiran kita, bahkan menguasai seluruh diri kita? Injil dengan jelas berkata, hanya bisa disampaikan lewat perumpamaan. Artinya mau mengatakan bahwa tidak pernah tersentuh sungguh-sungguh oleh manusia itu. Hanya dapat disampaikan dengan perumpamaan. Bahkan lebih lanjut, para murid pun yang sangat dekat dengan Yesus tidak dapat paham begitu saja. Maka dikatakan perlu waktu khusus. Sehingga dikatakan oleh Yesus perlu waktu khusus, mereka diajar sendiri. Tidak terlalu sulit membayangkan hal ini. Ketika saya berbicara seperti ini, Anda bisa jadi juga sangat bingung, tidak tahu. Karena memang itu misteri. Bahkan saya akan berkata, kalau pengen tahu sungguh-sungguh dan pengen mendalaminya, maka ada orang yang secara khusus belajar KPKS, SEP, KEP, seminar tertentu tentang kerajaan Allah. Saudara dan terkasih, pada umumnya kita enggan untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Tetapi kalaupun enggan, marilah kita mulai menyadarinya. Kerajaan Allah itu hanya soal bahwa Allah yang merajai kita semua. Entah itu tempat, entah itu suasana, menurut kita tidak perlu. Dan Paulus dalam bacaan kedua menegaskan dengan sangat jelas bahwa saudara terkasih, ini soal percaya, bukan soal melihat. Oleh karena itu kita tidak usah membebani diri dengan berbagai hal seolah-olah kita harus membuktikan. Mari kita hayati kerajaan Allah itu sebagai sesuatu karya Allah sendiri dalam diri kita. Cukuplah kita seperti Paulus, percaya dan mengupayakan yang baik. Dan akhirnya kalau kita ingin memahami lebih lanjut, harus ada waktu khusus bagi kita sendiri untuk berusaha mempelajarinya. Selebihnya, marilah kita meyakininya dan membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, termasuk juga tidak usah menunggu nanti ketika kita sudah meninggal. Tetapi biarlah kerajaan Allah itu seperti juga doa kita dalam doa Bapa Kami terjadi dalam kehidupan nyata sekarang ini
dalam berbagai permasalahan negeri, permasalahan masyarakat, permasalahan diri sendiri yang memang selalu menyertai kehidupan kita. Biarlah kerajaan Allah terjadi bersamaan dengan kerajaan pemerintahan duniawi sekarang ini. Amin.